Halo Bunda Daya. Assalamualaikum Kak Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nih, Kak Cia gimana? Sehat? ya. Sehat ya? Ya. Bunda, tema kita nih tentang belajar mendongeng sesuai bakat. Ya. Tentang mendongeng tadi kan sudah dibahas ya sedikit sama Bunda Yani. Iya. Jadi mau tahu nih Bunda, kan setelah praktis dalam mapping ya, udah sering ngisi workshop ya tentang bakat. Insya Allah. Jadi mau tahu apa sih hubungan mendongeng dengan bakat? Iya, baik. Tadi Bunda sudah menyimak juga obrolan Kak Cia bersama Bunda Yai. Keren sekali, luar biasa. Dan sudah dibahas juga ya sedikit tentang definisi mendongeng, kemudian aspek psikologi, manfaat dari dongeng pada keluarga, begitu ya. Nah, ini sebenarnya pekerjaan yang ringan tapi berat tapi ringan gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana siapa tadi kan passwordnya ya, yang dari Bunda Yai itu adalah setiap orang bisa mendongeng, begitu ya. Jadi mendongeng itu sebenarnya mudah. Nah, pertanyaan Kak Cia kan apa sebenarnya hubungannya dongeng dengan bakat gitu ya. Nah, Kak Cia udah punya buku ini pasti ya. Sama etos dulu ya. Nah, jadi ya di buku ini sebenarnya ini kolaborasi bertiga nih ya, Kak Cia, Bunda Yai dan Bunda Daya gitu ya. Nah, jadi kolaborasi di buku ini keren sekali nih melihat dongeng kaitannya dari sisi ilmu seni tutur itu sendiri, kemudian dari psikologi, kemudian juga dari aspek bakatnya apa gitu. Nah, password kalimat yang terakhir tadi bahwa setiap orang bisa mendongeng, itu bagaimana caranya? Nah, kalau di sisi talent mapping ya, sebenarnya ini salah satu assessment ya Kak Cia untuk melihat dan mendeteksi bakat itu apa gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak lagi ya assessment lain untuk mendeteksi bakat gitu. Tetapi yang kita gunakan di dalam buku ini ya adalah dari talent mapping yang diambil dari buku Abah Rama Royani. Nah, ini bukunya nih, talent mapping ya. Teman-teman yang sudah assessment ataupun praktisi tentu sangat mengenal buku ini ya. Jadi dari buku inilah kita terinspirasi menulis buku kaitannya mendongeng dengan bakat gitu. Nah, jadi ketika kita sudah mengenali diri kita, maka kita akan jauh lebih mudah menggunakan metode bercerita itu seperti apa. Nah, tadi Bunda Yai kan ada bilang sering mendongeng, bercerita di depan anak-anaknya gitu ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga yang mungkin tidak ada belajar spesifik mendongeng, sebenarnya punya kemampuan alami gitu ya, yang kita sebut dengan fitrah yang sudah Allah kasih kepada para orang tua untuk memulai metode bercerita gitu ya, dengan pendekatan talent mapping. Jadi kalau misalnya aduh saya malu gitu lah di depan anak-anak, kan gimana mau malu ya, namanya anak sendiri gitu. Nah kemudian aduh saya nggak punya bahan untuk bercerita, bisa saja dari keseharian melihat anak yang malas mandi jadi bahan cerita tuh. Nah, kita bisa lihat cerita apa nih yang perlu kita angkat untuk menyampaikan anak supaya jangan malas mandi gitu ya. Nah, anak-anak tentu kalau tokoh ceritanya dari anak itu sendiri kan dia merasa kayak kesindir gitu ya, kayak macam aduh mama bilangin saya gitu, kayaknya nggak pantas, terus jadi malah target yang ingin merubah perilaku tadi jadi berubah, jadi malah membangkang atau menolak gitu. Nah, maka tokoh yang kita ambil dalam cerita bisa aja kita ambil dari orang ketiga, misalnya tanaman, tumbuhan, atau binatang-binatang yang ada di sekitar rumah begitu. Kemudian
aduh saya nggak pede nih, bagaimana metodenya? Nah, itulah pentingnya kita mengenali diri dengan menggunakan talent mapping. Di buku Bunda yang beberapa ya yang sudah Bunda terbitkan juga ya, nah ingin bahagia temukan bakatmu. Di sini sebenarnya ada asesmen sederhana nih, bagaimana mendeteksi potensi bakat anak. Jadi ketika sang ibu atau ayah mulai bercerita di depan anak-anaknya, ada dua hal manfaat yang bisa didapat. Orang tuanya bisa mengenali kekuatannya, bakatnya di mana. Yang kedua, dia juga bisa melihat bakat anaknya itu apa ya gitu. Nah, jadi kalau Bunda Yai kan kayak apa ya, seorang ibu yang sangat lembut begitu ya. Jadi pendekatan metode yang dipakai Bunda Yai dengan pendekatan yang dengan kelembutannya, terus persuasifnya begitu ya. Nah, kan ketahuan banget kalau Bunda Yai bakatnya itu memang harmoni gitu ya, mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain termasuk anak-anaknya begitu. Kemudian ketika Bunda Yai tadi bercerita misalnya tentang kura-kura tadi misalnya ya, contohnya ya, cerita tentang kura-kura. Nah, bagaimana respon anak ketika ada kisah yang teraniaya di dalam cerita itu? Wah, ada anaknya Bunda Yai itu kan ada 3 nih contoh ya, sampelnya langsung Bunda Yai. Anak yang pertama biasa aja, malah berpikir, kenapa mah? Kok bisa mah? Oh mungkin saja ya mah, dan lain sebagainya, logis gitu. Anak kedua responnya lain lagi, kok bisa sih mah? Nah udah mulai mewek tuh anak yang kedua. Ini artinya bahwa anak yang pertama mungkin lebih kepada analisa ya, bakat untuk menganalisa sesuatu lebih kuat gitu. Anak yang kedua empati, ketika melihat tokoh yang teraniaya dia langsung merasa dan seolah-olah dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh si tokoh dalam cerita itu. Nah, keuntungan yang pertama, Bunda Yai sudah mengenali bahwa oh bakatku begini nih, maka cerita yang harus disampaikan ya sudah dengan kekuatannya Bunda Yai gitu. Gak bisa dipaksakan Bunda Yai bercerita, oh seperti Kak Awam misalnya, oh seperti Bunda Ani misalnya, oh seperti kakak-kakak yang pendongeng lainnya, gak bisa gitu. Nah jadi kekuatan Bunda Yai dalam bercerita itulah yang membuat dia menjadi kekuatan dalam berceritanya itu diknya. Nah itu dia. Jadi kaitannya di situ Kak Cia antara bagaimana mendongeng dengan bakat begitu. Nanti kalau teman-teman yang sudah punya buku ini bisa dilihat, kita pendekatannya pakai ST30 Kak Cia di dalam buku ini ya. Jadi ada 30 gaya mendongeng sebenarnya Kak Cia. Keren kan? Nah, ada 30 ya, 30 gaya bercerita atau mendongeng sesuai dengan potensi bakat kita masing-masing. Jadi nggak ada alasan nih, aduh saya nggak bisa. Tidak boleh, haram hukumnya bilang tidak bisa. Karena semuanya bisa. Kenapa? Karena semuanya tentu sudah punya bekal dari Allah SWT. Dia fitrah bakat itu sudah diinstal secara langsung, kemampuannya itu sudah Allah kasih gitu kepada siapapun, termasuk kepada ibu, ayah ya, ibu guru atau umum ya, masyarakat siapapun gitu. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa mendongeng atau bercerita. Justru yang mengatakan tidak bisa atau tidak mau itu mengingkari fitrah diri dia sendiri begitu. Nanti Allah marah, ilmunya jadi hilang tuh Kak Cia. Ngeri kan? Nah jadi cara bersyukur, iya betul. Gayanya beda-beda. Nanti dikupas tuntas nih dalam buku ini. Mudah-mudahan bagi yang memang serius untuk mendalami buku ini, kita nanti akan ada kelas online Kak Cia. Bagaimana sih mengupas gaya 30 mendongeng ya, 30 gaya mendongeng versi strength typology ya, kekuatan bakat kita gitu. Jadi nanti dari sini mudah-mudahan semuanya lebih naik nih percaya dirinya untuk memulai mendongeng gitu. Dari mana harus bergerak itu insya Allah akan jauh lebih mudah. Nah begitu dia. Demikian Kak Cia pertanyaannya. Kalau untuk mengenal bakat sendiri, apa sih manfaat kita mengenal bakat?
Manfaatnya, ya mungkin banyak ya yang sudah ikut assessment talent mapping gitu ya. Masing-masing sudah menyampaikan testimoninya gitu ya. Yang paling terasa bahwa mereka selalu bilang ketika dia sudah ikut assessment dan mengenali dirinya, mereka jauh lebih bersyukur. Kemudian mereka juga merasa percaya diri untuk beraktivitas gitu, memilih aktivitas yang produktif menurut dia gitu. Jadi malah yang lebih dahsyatnya lagi, dia seperti melihat jalan terangnya mau kemana gitu. Sebelumnya seperti gelap gulita, nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadi begitu dia kenali dirinya, maka dia akan jauh lebih mudah mengenali ilahi Robbi, Tuhannya, kemudian juga mengenali orang-orang yang ada di sekitar, apakah keluarga, teman, kemudian rekan kerja, dan lebih luasnya lagi para leader-leader bisa menggunakan assessment ini untuk mengenali staff atau tim kerjanya. Itu akan jauh lebih menguat humanismenya keluar banget gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya luar biasa.